Yang harus dilakukan saat ibadah online buat papa dan mama, yang pertama, persiapkan televisi atau laptop atau handphone yang akan digunakan untuk mengikuti ibadah dan juga koneksi internetnya ya. Dan yang kedua, persiapkan hati anak-anak untuk ikut beribadah bersama. Ingatkan mereka bahwa ini sama halnya seperti kita beribadah di gereja, memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang harus dilakukan saat ibadah online buat anak-anak, yang pertama, yuk persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, cari tempat yang nyaman dan bersih untuk beribadah. Yang ketiga, kenakan pakaian yang rapi dan sopan, sama seperti saat kita beribadah di gereja. Selamat pagi semuanya anak-anak sekolah minggu GKI Anugerah. Gimana kabar kalian ya? Baik semuanya kan? Walaupun ada yang sakit, tetap istirahat, tetap minum obat, tetap bisa mendengarkan sekolah minggu hari ini. Sebelum kita memulai sekolah minggu hari ini, yuk kita berdoa bersama dulu yuk. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Kau kumpulkan kami kembali di sekolah minggu online ini. Tuhan, berkati kami untuk kami boleh memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami juga berdoa buat teman kami yang sakit, Tuhan tolong mereka. Tuhan, kami mau serahkan sekolah minggu ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Tuhan mau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Halo, Bu Clarissa. Iya. Oh, tadi kita sudah ketemu dengan Bu Vivi ya. Wah, anak-anak, siapa yang udah kangen sama Bu Vivi? Tadi udah ketemu ya. Bu Vivi sudah buka kita, sudah juga berdoa ya untuk buka sekolah minggu. Nah, cuaca pagi ini itu cerah sekali ya, Bu ya. Dengan ciptaan Tuhan yang begitu indah, terhadap baik siang, malam, semua itu Tuhan sudah menciptakannya hanya dengan berfirman, semuanya itu jadi. Nah, kita ada satu lagu ya tentang itu ya Bu Clarissa ya. Ingat enggak anak-anak, kita sudah lama sekali ya kita enggak menyanyikan lagu ini. Kita sekarang mau nyanyikan lagu ini. Lagunya kira-kira seperti ini. Ingat firman-Nya yang ajaib. Ingat enggak ya anak-anak ya? Ingat dong. Harusnya masih ingat nih, apalagi yang udah gede-gede ya, yang udah pratama, apalagi yang madya. Wah, gampang ini lagunya ya. Yuk, kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Yuk kita mau ulang satu kali lagi ya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karya-Nya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan
Clarissa, kita tuh dalam hidup kita sehari-hari ini ya, kita tuh seringkali suka menurutin kemauan kita sendiri ya Bu ya. Iya. Kita ndak mau nurut sama papa mama bilangnya apa, kita pengennya apa. Kita disuruh mandi, Nggak mau. nggak mau. Nanti Masih mau main. Wah, kalau udah pegang HP nih, wah, siapa nih kalau di rumah? Kalau udah pegang HP, namanya HP, Wah. bukan belajar online loh ya ini. Iya. Nah, game online. Wah. Nah, bukan belajar online, Bukan tapi game belajar. online. Yang mau lihat YouTube, yang ngegame. Nanti kalau enggak, wah, baru mabar nih, baru asik Wah, mabar. sama teman-teman Bener ya, gitu Bu ya? kan. Ya, itu pasti kalau udah dipanggil mama, wah, Nanti dulu. nanti dulu Pura-pura nggak denger ya. Nah, kadang nggak dengar atau kadang nanti toh ini tuh nggak bisa di post nih loh. Aku udah tanggung, nggak mau gitu. Siapa itu? Padahal kalau ngegame terus itu bagus nggak sebenarnya ya? Oh, enggak. Nah, sebenarnya itu nggak baik juga. Papa mama tuh ngasih tahu kalian itu untuk kebaikan kalian, tapi seringkali nggak mau, aku maunya gini aja. Nah, ya aku nggak suka gitu mah, nggak mau. Menurut kemauannya sendiri, aku pengennya apa, ya itu yang harus dipenuhi. Nggak boleh, kita harus nurut sama papa mama. Papa mama itu mengatur kita itu untuk kebaikan kita. Tuhan aja ngajarin kita untuk taat. Kalau kita nggak mau taat sama papa mama, terus mau jadi apa ya Bu Clarissa ya? Iya. Mau gimana? Nah, dulu tuh kita pernah ngajarin anak-anak ya lagunya itu ya Bu Clarissa. Susahnya aku taat. Nah, anak-anak tuh masih ingat enggak ya kira-kira? Harusnya masih ingat nih. Ingat. Kalau lupa, kita mau belajar lagi ya, supaya kalian tetap ingat bahwa kita itu memang kadang susah untuk diatur, tapi kita harus tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Kita harus pilih yang mana. Yuk, susahnya aku taat. Kita mau belajar sekali lagi. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah aku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Nah, sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan sebuah cerita dari firman Tuhan. Ya, bukan hanya sekedar cerita ya, yang Benar-benar tapi terjadi. tentang yang benar-benar terjadi tentang perbuatan Tuhan. Yuk, ku ingin dengar cerita. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang tenang. Yang kecil nggak lari-lari ya, duduk dengan tenang. Kita mau mendengarkan cerita yang pasti seru dari Pak Heru. Yuk kita dengarkan sama-sama. Anak-anak, kita ketemu lagi. Siapa coba pakai masker? Kalian dan siapa? Oh betul. Nggang Heru, dia manggil Pak Heru. Pak Heru mau tanya, ini apa ini? Kita udah nih kecil. Oh, warna-warni. Apa namanya? Kelereng. Oh, nek 1, 2 itu tidak menarik. Tapi coba kalau banyak gini. Oh, kelerengnya banyak ya. Bulat-bulat kecil. Namanya kelereng. Dan nek besar. Oh, ini apa namanya? Apa? Bola. Bola bahasa ngokone apa bola? Bal. Nek bilang bal, lidahnya harus melet ya. Bal. Nah, ini bal bola. Kalau kita main bola, tendang sana, tendang sini, lempar sana, lempar sini, terus masuk rumah orang, blung. Nah, padahal rumah orang tuh ada pagarnya besar, terus ada tulisannya, awas, ada tegangan listrik. Nah, berarti kalau kita pegang, bisa kesetrum. Biar coba, nek setrum, bisa meninggal, bisa mati kalau setrum. Bola kita masuk pagar. Ada yang berani melompat masuk, was rapopo, nggak apa-apa saya nekat ngambil bola, nggak nek setrum, nggak ada yang berani. Sudah ada tulisannya, ada listriknya, tegangannya tinggi, mesti nggak ada yang berani. Kamu guys ngambil, nggak ada yang berani ngambil. Akhirnya ya nggak diambil karena takut. Kita harus taat sama tulisannya itu. Bolanya hilang, ya sudah daripada kesetrum. Nah, Tuhan juga memberikan peraturan. Siapa yang diberi peraturan? Orang Israel pada zaman itu. Dan peraturan itu juga berlaku buat kita sekarang. Orang Israel keluar dari tanah Mesir, jalan bareng-bareng. Kalau siang ada tiang awan. Tiang awan tuh awan kayak mendung gitu. Nggak panas banget, tapi nggak hujan. Itu ajaib. Orang Israel jalan, nggak kepanasan, soalnya lewat padang pasir. Nek malam peteng gelap dingin, tapi ada tiang api. Api ini dari langit Tuhan yang kirim supaya kelihatan jalannya padang. Zaman dulu belum ada listrik, jalan. Kalau Tuhan bilang berhenti, gitu orang Israel berhenti buat kemah. Sampai suatu hari orang Israel jalan sampai di kaki gunung. Gunungnya besar. Dulu Musa pernah di situ waktu lari dari Mesir ke situ, pernah Musa dari situ menggembalakan domba-dombanya mertuanya. Namanya gunung apa? Ada yang tahu? Gunung apa? Oh, Gunung Merapi. Gunung Merapi itu kan di dekat Jogja. Bukan Gunung Merapi. Gunung Merapi di Jogja kalau bener gitu, hujan abu. Namanya Gunung Sinai. Ada yang bilang Gunung Sinai. Tulisannya S-I-N-A-I. Ayo ditirake Pak Heru. Gunung Sinai. Bareng 1, 2, 3. Pinter. Gunung Sinai. Tuhan bilang berhenti bangsa Israel. Terus berhenti. Mereka semua nurut. Berhenti buat kemah. Di situ beberapa hari buat kemah. Terus 3 hari kemudian Tuhan Allah bilang sama Musa, Musa, sekarang saya mau ngomong sama kamu. Mau ngomong sama orang Israel. Saya mau ngasih kamu semua ini peraturan. Tapi ada syaratnya. Tuh, aku membuat garis di sini ini. Jaraknya dari gunung agak jauh. Nggak boleh ada yang ngelewati batas garis itu. Ada garisnya. Kalau ngelewati batas nyoba-nyoba, tangannya tak weh. Tuhan marah. Bisa mati orang itu. Atau ternaknya tak coba ya. Dombaku nih digendong. Coba dikeliwati garisnya. Mati ya. Tuhan marah. Tuhan bilang,
Tidak boleh ada satu apapun yang melewati batas garis ini. Kecuali kamu Musa. Kamu boleh melewati sini, naik ke sini bersama dengan hambamu. Terus Musa bilang sama orang Israel, Tuhan Allah berfirman, tidak boleh melewati garis ini ya. Garis ini yang buat Tuhan. Kamu tidak boleh melewati. Jangan coba-coba tangannya gini-gini, melewati sidik. Nanti Tuhan marah, kamu mati. Pokoknya semua tidak boleh ada yang melewati garis ini. Saya bersama dengan hamba saya ini dipanggil Tuhan naik ke atas. Ya Musa, kami nurut. Dah, sekarang semua masuk kemah. Tidur dulu. Besok pagi-pagi saya dipanggil Tuhan. Semua bubuk dalam kemah. Terus pagi-pagi sebelum matahari terbit, Musa sudah bangun, hambanya sudah bangun, orang-orang Israel juga sudah bangun. Dan ketika mereka keluar kemah, mereka lihat Gunung Sinai gelap. Ada awan gelap yang turun menutupi Gunung Sinai. Lalu ada petir menyambar-nyambar di situ. Padahal tidak hujan, tapi ada petir di situ. Terus ada suara trompet sangkakala. Suara trompet apa tuh? Tuh malaikat meniup sangkakalanya. Karena Tuhan hadir di Gunung Sinai. Semua takut. Kamu jangan maju-maju sini. Sini nak, mundur boleh. Ada anak kecil yang kadang-kadang, aku yang melia. Enggak boleh dipegangi mamai, pegangi papai. Ada sing sak kamu itu, tuh gak senangnya maju-maju itu lah. Tuh enggak boleh. Nanti Tuhan marah, melewati batas, bisa mati dipegangi. Terus mereka lihat Musa berjalan, Musa diizinkan Tuhan melewati batas itu bersama dengan hambanya naik ke atas Gunung Sinai. Pelan-pelan orang naik gunung tuh zaman dulu belum diaspal kayak ketama naik. Tekan dhuwur, enggak, jalan pelan-pelan sampai rada atas. Musa lihat bawah, wah bangsanya masih melihat Musa semakin tinggi terus masuk ke awan yang gelap tadi itu yang ada kilat-kilatnya, ada petirnya. Orang Israel takut tuh. Enggak mendung, enggak hujan, tapi ada petir. Itu Tuhan Allah hadir. Mereka semua terus sujud menyembah karena Tuhan hadir. Mereka takut nanti kalau dihukum oleh Tuhan. Musa naik ke atas. Lama ditunggu. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai lama ditunggu. Lalu akhirnya Musa kelihatan kembali. Musa membawa 10 hukum Tuhan dari 2 loh batu yang ditulis oleh Tuhan. Nah, singkat cerita pagi ini sebetulnya ada peristiwa yang lain, tapi pagi ini penekanannya adalah kita anak sekolah minggu harus taat kepada peraturan Tuhan. Tuhan menuliskan 10 hukumnya. Yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jadi kita kalau berdoa, menyembah, yang disembah ya cuma Tuhan Yesus. Tidak boleh nyembah yang lainnya. Yang kedua, jangan membuat patung. Tidak boleh kita buat patung, terus tak sembah-sembah. Wah ini patungnya Pak Heru, disembah-sembah. Nanti kan ngasih uang. Tidak ada. Dosa dia, patung siapapun. Tidak boleh disembah-sembah. Nyembah pohon tidak boleh. Nyembah benda-benda mati tidak boleh. Yang disembah cuma satu, Tuhan Yesus. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Saat saya dalam kita ngapa terindah nama Tuhan Yesus gudolanan, gugujekan, tidak boleh. Yaitu hukum yang ketiga. Yang keempat, ingatlah hari Sabat. Hari Sabat itu hari Minggu. Jadi kita harus ingat, hari Minggu. Hari Minggu itu kalau papa, mama, emak, engkau, cici, koko yang udah besar itu pergi ke gedung gereja, kebaktian di sana, beribadah di sana, mendengarkan Pak Pendeta berfirman, nyanyi bareng. Tapi kalau anak-anak sekolah minggu, besok kalau sudah ndak COVID lagi,
ke gedung gereja, sekolah minggu bareng-bareng. Tapi sekarang ini masih kebaktian sekolah minggu online di rumah. Tapi kita harus kebaktian sekolah minggu, itu namanya mengingat hari Sabat. Hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kita menghormati papa mama. Menghormati itu bukan berarti nek papa lewat hormat pah gitu. Itu kan tentara. Menghormati itu kalau papa mama omong dirungokke. Oh, papa sama mama omong ini. Misalkan kita tidak setuju, bilang yang baik. Pah, mah, Heru tidak mau kalau seperti itu. Heru kepinginnya begini. Bukan, sudah, ngapa? Bola-bali aku terus. Nah itu namanya tidak menghormati. Tapi omong yang baik, menghormati, mendengarkan. Yang keenam yaitu jangan membunuh. Ya, kita membunuh sesama itu tidak boleh. Aku hanya harus ya tak pateni wae ya. Ditangkap polisi dan Tuhan bilang jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri, nyolong. Apik banget itu. Nekere itu apik banget, oke. Tak colongi. Siji ora ngerti nanti Pak Heru, cacahe pira ora ngerti ya. Tak juga siji kantong. Jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang Pak Heru, saya ngambil satu. Nah, enggak boleh. Itu namanya mencuri. Tuhan bilang jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan berdusta. Jangan ngapusi. Yang ngapus bilang, kamu sudah. Kamu tadinya aku ngambilnya apa enggak? Enggak, aku enggak tahu itu ngapusi. Kamu udah maam, sudah. Padahal belum maam, waktu dikasih maam, enggak dian mami dibuang. Bilang sudah di maam. Kalau enggak dian ya bilang, "Ma, aku emoh lawe ini. Aku pilih sing itu." Nah, itu namanya menghormati orang tua dan ketika diberi dimakan tenanan, bukan mau ya wes karena takut terus dibuang, bilang di maam. Ngapusi. Tuhan tidak mau. Yang terakhir yang 10, jangan mengingini barang sesamamu. Kepengin, jadi iri hati. Loh, itu koncoku si A itu kok pensilnya api ya. Punyaku kok cuma seperti ini. Aku ya kepengin seperti itu. Akhirnya dicuri itu mengingini. Tidak boleh. Kita belajar bersyukur. Meskipun pensil saya seperti ini, meskipun hidup saya seperti ini, tapi saya bersyukur karena Tuhan memberikan saya kehidupan. Terlebih lagi Tuhan memberikan anugerah keselamatan. Nah, kita harus taat. Tadi orang Israel harus taat, tidak boleh ngewati garis. Lalu orang Israel dan kita juga harus taat kepada 10 hukum itu. Kalau kita taat, maka Tuhan senang, hidup kita dituntun karena ketaatan itu akan membawa berkat dari Allah. Berkat itu bukan berarti bidokah, jadi sugih, bukan cuma itu. Berkat dari Allah itu ada damai, ada sukacita. Nah, karena itu Tuhan sudah mengasihi kita. Kita sudah diselamatkan karena Kristus mati di atas kayu salib. Nanti sebentar lagi Desember kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus yang menebus dosa kita. Kita harus mengasihi Tuhan dengan cara apa? Salah satunya dengan taat kepada perintahnya. Ayat hafalan diambil dari Mazmur 119 ayat 11. Pak Heru ngomong satu kali, nanti anak-anak nirukan ya. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Amin. Yuk kita tutup dalam doa firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi ini
sekali lagi Tuhan mengingatkan kami anak-anak sekolah minggu, juga guru-guru sekolah minggu untuk taat kepada Tuhan, nurut kepada Tuhan, untuk taat kepada orang tua kami, sehingga itu menyenangkan hati Tuhan. Tolong Roh Kudus menuntun kami, memimpin kami untuk kami mentaati peraturan-peraturan dari Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, bulan depan masuk Desember, kita akan mendengarkan cerita lagi bulan depan. Bye-bye. Wah, seru ya Bu Clarissa ya. Ceritanya juga tentang ketaatan ya. Bagaimana bangsa Israel itu dilatih untuk taat. Nah, sekarang tiba waktunya buat kita untuk memberikan persembahan kita. Caranya gimana ya Bu Clarissa? Nah, uangnya dimasukkan ke amplop. Terus nanti titip sama papa atau mama. Ya, kalau ke gereja waktu dimasukkan ibadah itu ya. Ya. Lalu ditulisi juga sekolah minggu. Sekolah minggu, iya. Jadi biar tahu tuh persembahannya dari anak-anak. Nah, kita mau berikan persembahan kita mau ingat lagu tadi supaya anak-anak tuh hafal ya. Kemarin kita latihan terus supaya kalian hafal, selalu ingat bahwa kita harus hidup taat menyenangkan Tuhan. Yuk kita mau menyanyikan lagu yang tadi ya, susahnya aku taat. Yuk pakai gerakan yuk, anak-anak berdiri ya. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah aku mengatur. Pilih yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Sekali lagi. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah aku mengatur. Pilih yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Nah anak-anak, kita mau berdoa. Dan kali ini spesial yang berdoa ya. Wajah ini jarang keluar ya. Siapa ya? Siapa ya? Biasanya tidak ikut kita rekaman gini, tampil gini, nggak pernah, tapi selalu di belakang kamera. Nah, untuk doanya, bocorannya bapak-bapak, iya, Pak Guru ya. Nah, kira-kira siapa ya? Ada yang tahu? Bisa menebak? Ada Pak Ari W, ada Pak Arikut, ada Pak Zakaria, ada Pak Agus, ada Pak Wempi. Iya, siapa lagi ya? Kira-kira siapa ya? Oh, yang terakhir ternyata. Ya, Pak Wempi yang paling jarang muncul. Sekarang Pak Wempi yang akan pimpin kita di dalam doa. Yuk kita sama-sama berdoa bersama dengan Pak Wempi. Terima kasih Bu Kasni dan Bu Clarissa, dan mari anak-anak kita akan masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh mengadakan kebaktian sekolah minggu walaupun secara online. Kami bersyukur Bapa, di mana kami boleh menaikkan puji-pujian, kami boleh memuji bersama. Kami juga bersyukur kalau tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami diajarkan bahwa kami harus menjadi anak-anak yang taat. Taat kepada Tuhan dan juga taat kepada orang tua kami. Kami juga bersyukur, kami juga boleh memberikan persembahan di pagi hari ini. Kiranya juga akan memberkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan,
Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kamilah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, terima kasih Pak Wimpi yang sudah memimpin kita di dalam doa. Bu Clarissa, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita sudah selesai memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah berdoa. Jangan lupa besok minggu kita masih ada sekolah minggu di jam yang sama. 8:30 pagi. Oke, jangan lupa ya. Oke, anak-anak. Sampai jumpa. Sampai jumpa.